Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kelompok saya yang beranggotakan saya sendiri yaitu Yafi Alifuddin Pranaja dengan NIM 1030 12 40 0222. Dan selanjutnya ada. Dan Christian Lomban dengan NIM saya adalah 1030 124 dan selanjutnya ada. Jonas Kevin Agustadi dengan NIM 1030 12 40 00 40. Lalu selanjutnya ada. Saya Rafa Ahmad Aulia dengan NIM 1030 124 00 169. Nah, di kesempatan kami kali ini, kami akan mempresentasikan laporan final project statistika kita yang dibuat dengan sepenuh hati. Lanjut. Oke, jadi dalam laporan ini kami menggunakan kangkung dan bayam sebagai sumber data. Nah, jumlah data yang kami dapatkan yaitu 60 untuk kangkung dan 60 untuk bayam dengan tiga variabel yaitu panjang daun, lebar daun, dan juga tinggi tungkainya. Nah, tujuan kami di sini meneliti kangkung dan bayam adalah untuk menemukan korelasi antara variabel-variabel yang sudah kami dapatkan. Histogram untuk menemukan frekuensi setiap variabel dan juga box plotnya supaya menemukan perbedaan antara spesies berdasarkan data-data yang kami peroleh. Lanjut. Nah, sekarang kita akan masuk ke analisis datanya. Seperti tadi Oda yang dibilang, jadi pie table ini tuh menggambarkan distribusi proporsi spesies dalam dataset yang kami gunakan. Seperti yang tadi dibilang, datasetnya tuh 60 kangkung dan juga 60 data bayam, yang mana itu adalah seimbang gitu. Jadi dari visualisasi pie table ini, proporsi data tumbuhan kangkung dan juga bayam itu nilainya seimbang. Lanjut. Nah, selanjutnya adalah untuk histogram panjang daun. Yang di mana panjang daun itu kan tadi ada untuk panjang daun kangkung dan juga panjang daun bayam. Yang di mana masing-masingnya itu ada 60. Nah, dari histogram ini kita bisa mendapatkan data-data yaitu di mana panjang daun yang frekuensinya paling banyak ada di antara 8 sampai 9. Nah, untuk yang paling lebar itu ada di rentang 13 sampai 14. Lanjut. Nah, untuk tinggi tungkai. Nah, untuk tinggi tungkai itu kita juga ada 120 data yang masing-masing itu 60 dari kangkung dan juga 60 dari bayam. Nah, melihat dari histogram ini, kita bisa menyimpulkan bahwa tinggi tungkai yang paling banyak frekuensinya itu ada di rentang 25 sampai 30. Lanjut. Nah, untuk lebar daun sama kita juga mendapatkan 120 data yang dimana variabel yang paling tinggi ada di angka lebih dari 0 sampai 2 cm. Nah, sedangkan lebar daun yang paling lebar itu ada di angka di rentang 12 sampai 14. Lanjut. Nah, untuk distribusi distribusi dari histogramnya itu yang pertama untuk tinggi tangkai yang dimana distribusi tinggi tangkai cenderung mendekati normal dengan dengan beberapa puncak menunjukkan adanya ukuran yang variasi signifikan pada data ini. Nah, untuk histogram panjang daun, distribusi panjang daun juga cenderung mendekati normal, tetapi bentuknya lebih simetris. Ini menunjukkan bahwa ukuran panjang daun memiliki pola yang lebih sama. Dan yang selanjutnya ada histogram lebar daun. Distribusi lebar daun terlihat tidak simetris. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar daun memiliki lebar yang kecil, meskipun ada beberapa yang. Nah, sekarang kita lanjut untuk distribusi scatter plotnya. Jadi untuk tinggi tangkai versus panjang daun, scatter plot dari data tersebut menunjukkan pola yang mendekati linear dengan beberapa penyebaran data. Untuk tinggi tangkai versus lebar daun, scatter plot ini menunjukkan bahwa hubungan yang negatif. Sebagian besar datanya menunjukkan bahwa tangkai yang lebih tinggi cenderung memiliki lebar daun yang lebih kecil. Untuk panjang daun versus lebar daun, scatter plot ini menunjukkan pola yang acak. Jadi korelasinya sangat lemah di antara kedua variabel ini. Kemudian untuk distribusi korelasinya, tinggi tangkai versus panjang daun yaitu dikorelasinya 0,43. Korelasi antara dua variabel ini tersebut adalah positif sedang. Ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tangkai, panjang daun juga cenderung bertambah, meskipun hubungannya tidak terlalu kuat.
Kemudian tinggi tangkai versus lebar daun yaitu negatif 0,54. Korelasi antara dua variabel tersebut adalah negatif sedang. Ini menunjukkan semakin tinggi tangkainya, lebar daun cenderung berkurang. Nah, yang terakhir, panjang daun versus lebar, yaitu negatif 0,08. Korelasi antara dua variabel ini sangatlah lemah. Hampir tidak ada hubungan yang jelas antara panjang dan juga lebar daun. Lanjut. Oke, untuk selanjutnya adalah box plot panjang daun. Dan kalau kita lihat dari box plot panjang daun di sini, kita bisa lihat bahwa box plot tersebut menunjukkan bahwa median panjang daun bayam lebih rendah daripada panjang daun kangkung. Dan jarak antar kuartil panjang daun bayam lebih besar daripada panjang daun kangkung. Sehingga panjang daun bayam lebih bervariasi. Dari sini, kita juga bisa mengetahui bahwa mayoritas panjang daun kangkung lebih besar daripada panjang daun bayam. Dan untuk selanjutnya adalah box plot tinggi tangkai. Untuk box plot tinggi tangkai di sini kita juga bisa lihat bahwa box plot tersebut menunjukkan median tinggi tangkai bayam lebih rendah daripada tinggi tangkai kangkung. Dan jarak antar kuartil tinggi tangkai bayam lebih besar daripada tinggi tangkai kangkung, sehingga tinggi tangkai bayam lebih bervariasi. Dan dari sini kita bisa mengetahui bahwa semua tinggi tangkai kangkung lebih besar daripada tinggi tangkai bayam. Oke, untuk selanjutnya lagi ada box plot lebar daun. Di sini kita lihat bahwa box plot tersebut menunjukkan bahwa median lebar daun bayam lebih tinggi daripada lebar daun kangkung. Jarak antar kuartil lebar daun bayam juga lebih besar daripada lebar daun kangkung, sehingga lebar daun bayam lebih bervariasi. Dari sini kita bisa mengetahui bahwa meskipun mayoritas panjang daun bayam lebih kecil daripada panjang daun kangkung, semua lebar daun bayam lebih besar daripada lebar daun kangkung. Nah, untuk kesimpulannya, secara keseluruhan penelitian ini menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam karakteristik fisik antara kangkung dan bayam. Kangkung memiliki panjang daun dan tinggi tangkai yang lebih besar, sedangkan bayam memiliki lebar daun yang lebih besar. Analisis box plot juga mengungkapkan bahwa data bayam lebih bervariasi dibandingkan kangkung. Terlihat dari jarak antar kuartil yang lebih besar pada semua variabel. Korelasi antar variabel menunjukkan hubungan positif sedang antara tinggi tangkai dan panjang daun, hubungan negatif sedang antara tinggi tangkai dan lebar daun, serta hubungan yang sangat lemah antara panjang daun dan lebar daun. Distribusi data melalui histogram memberikan gambaran bahwa ukuran panjang daun dan tinggi tangkai pada rentang tertentu mendominasi pada kedua spesies. Temuan ini memberikan wawasan tentang pola distribusi data dan hubungan antar variabel yang dapat digunakan sebagai dasar untuk penelitian lebih lanjut dalam bidang agronomi. Nah, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga presentasi kami kali ini dan penjelasannya mudah dimengerti dan dapat dimengerti juga. Nah, jika ada kesalahan kata atau kekurangan, kami mohon maaf. Sekian dari presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.